Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Bapak Ibu sekalian, pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di SMI Manu. Terima kasih untuk Pak Komite, kemudian Ibu POD serta Bapak Ibu Guru atas kehadirannya. Yang mana mungkin pada siang hari ini tentu banyak sekali kesibukan, tapi terluangkan waktu hadir di tempat ini. Terima kasih. Dan sebelum acara kita mulai, mari terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mudah-mudahan selama kegiatan nanti diberikan kelancaran sehingga apa yang akan kita lalui bersama nanti bisa berjalan dengan baik. Dengan segala sempurna di tempatnya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara berikutnya, sebelum nanti menginjak sambutan, izinkan kami dari penjelasan dan buahnya tadi itu ternyata aset sekolah itu tidak hanya benda mati saja, tapi kemudian juga ada benda hidupnya. Tadi dikatakan kalau ada yang namanya aset biotik. Aset biotik ini adalah aset hidup. Seperti contoh tadi ada guru, kemudian kepala sekolah, kemudian murid, kemudian orang tua wali murid, kemudian ada komite sekolah, ada pengawas sekolah. Nah, ini adalah bagian dari model abiotik. Nah, yang abiotiknya apa? Abiotiknya ya yang benda mati. Ada lingkungan, ada sarana prasarana, dan tentu ada pendanaan. Nah, dari apa yang disebut Bu Erna tadi, mungkin sedikit banyak juga sudah memahami gitu kan ya. Jadi nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama kita petakan bersama-sama yang model manusia itu kira-kira apa saja di sekolah ini. Kemudian yang model sosialnya apa saja kira-kira kita punya apa di sekolah ini, model sosialnya seperti apa. Tadi model sosial kaitannya dengan kerjasama, kemudian organisasi-organisasi, ya, itu adalah model sosial. Kemudian terkait dengan politik itu adalah kebijakan, banyak kebijakan. Jadi kebijakan itu misalnya dengan pendidikan, kemudian dengan dengan stakeholder di wilayah ini dan sebagainya. Nah, saya akan menyampaikan kepada sekalian. Nanti akan berikan apa-apa. Kalau bisa seperti ini, saya akan berikan apa-apa. Mendekat dan menjauh, gitu. Dua, mendekat, menjauh, dan nepuk. mendekat, menjauh. Mendekat, menjauh, tangkap. Jadi kalau ada apa-apa mendekat, maka didekatkan. Yang tengah diam saja, kalau diserang meneng mawon. Nah, bisanya menghindar ketika nanti ada apa-apa tangkap, maka siap menghindar. Menghindar model apa muda? Karena apa mundur? Sepertinya orang maju. Oke, baik. Kita persiapan, ya, persiapan ya. Persiapan. Siapa menurutnya? Baik. Digagal jasake. Ya. Apa ini? Menjauh. Langsung. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Tangkap.
Guru, kemudian ada kelompok siswa, kepala sekolah, penjaga sekolah, petugas perpustakaan, kemudian komite sekolah, pengawas ini juga berkaitan atau juga kodim, kemudian narasumber kegiatan seperti yang pernah kita lakukan itu narasumber tamu dari instan, dan Cilek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 2, saya sendiri, kemudian ada 2 anak yang menemani saya. Kebetulan ini kelompok terkecil mungkin di sini ya, karena ya kecil-kecil semua. Di sini kami mendapatkan tugas bidang modal sosial nih. Di sini kami mencoba menggali dan merangkum apa yang bisa kita gali dari sumber atau keberadaan SD Negeri Semanu ini sebagai modal awal ketika kita akan mengadakan suatu kegiatan atau mendukung pembelajaran. Yang pertama yaitu tentunya hubungan baik antar warga sekolah. Jadi memang kebutuhan hubungan yang baik antar seluruh warga sekolah ini yang paling menentukan keberhasilan dari kegiatan di SD Negeri Semanu. Kemudian yang kedua, hubungan baik dengan lingkungan sekolah atau masyarakat. Ini bisa seluruh warga di sekitar SD Negeri Semanu, depan, kanan, kiri, dan sekitarnya, baik itu di tingkat RT, RW, kemudian kita ini berada di tengah di tengah perkantoran di Kapanewon Semanu, yaitu Kapanewon, Koramil, Polsek, kantor pos, kelurahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kerjasama dengan pengusaha di sekitar sekolah, bisa pedagang, pengusaha mikro, kecil maupun menengah yang ada di sekitar sekolah. Itu bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini. Kemudian yang dengan bekerja sama dengan alumni, kita harapkan bisa mendukung kemajuan dari SD Negeri Semanu. Kemudian yang terakhir, kerjasama dengan sekolah-sekolah di sekitar SD Negeri Semanu, mulai dari PAUD, TK. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan sekolah-sekolah di lingkungan SD Negeri Semanu, baik itu mulai dari bawah yaitu tingkat PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA yang ada di sekitar sekolah kita. Demikian hasil rangkuman dari kelompok 2 yaitu modal sosial. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika atau minta bantuan kepada POT itu akan keberatan loh. Keberatan belum ibu. Contoh misalnya gampangannya apa nih gampangannya? Gampangannya itu kemah misalnya pas kemah kita mengundang wali murid atau orang POT, bapak ibu maupun kita bantu anak-anak kita membuat guru dari kelas 1 ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 3 ada Ibu Teni, Bu Ana, saya sendiri dan Ibu Iin untuk mempresentasikan hasil kita tentang modal politik. Nah, izin Pak Guru, salam kenal untuk semuanya karena saya wali kelas 1 baru kenal Pak Guru Bu Guru, mungkin sehari-hari udah lihat tapi belum kenal anak saya Mbak Dara namanya. Nah, jadi baru
kita ada beberapa poin. Satu, kebijakan Mendikbud, mungkin kita semua tahu harus memakai seragam sekolah sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Terus ada kedua, kebijakan sekolah yaitu MOU dengan Koramil terdekat. Ada proses terdekat juga tentang marka jalan yang diatur oleh PKS sekolah. Dan itu sudah terlaksana. Mungkin pagi-pagi kita datang antar anak-anak itu pasti di depan ada PKS yang mengatur lalu lintas. Terus kebijakan peraturan sekolah, mungkin kita tahu bersama, masuk sekolah pukul 07 sampai selesai sesuai jadwal. Yang berikutnya piket kelas sesuai jadwal yang telah disepakati bersama sesuai kelas masing-masing, dan mengikuti upacara setiap hari Senin. Dan di hari Senin ini juga adalah peraturan sekolah yang harus dipatuhi, yaitu memakai sepatu warna hitam. Nah, itu khusus setiap hari Senin harus memakai sepatu warna hitam. Dan ada di sini poin kita juga tentang rapat komite 1 tahun sekali dan minum obat cacing 1 tahun 2 kali. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kita kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kelompok 3. Terima kasih 3 Sri Kandi juga nih ya. Terima kasih Bu Ana sebagai perwakilan dari kelompok 3. Kelas 5B. Dari kelompok kami ada Ibu Dian. Perkenalan ini. Ibu Lulu. Ini ada 20 poin nih Pak. Wah, banyak sekali. Monggo kalian muncul ya buat nomorku sampai di atas. Saya menyampaikan ada 20 poin modal fisik. 1, gedung sekolah, kantor, ruang kelas. 2, lapangan lab komputer plus isi. 3, perpustakaan dan buku. 4, musola dan isi. 5, gamelan. 6, alat belajar. 7, meja, kursi, lemari, papan tulis, LCD. 8, alat kebersihan. 9, ruang UKS dan perlengkapan plus dapur. 10, sound system. 11, alat-alat olahraga. 12, jaringan listrik, PDAM, internet dan sanitasi. 12, kipas angin atau AC. 13, perumahan guru. 14, kamar mandi. 15, halaman sekolah atau lapangan olahraga. 17, kamera. 18, alat olahraga, alat peraga. 19, alat batik. 20, alat-alat pramuka. Mungkin itu yang kami bisa rangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kelompok 4, kelompok modal ini. Beranggotakan Bu Arum, Bu Mei dan Bu Ikan sendiri dengan modal agama dan budaya. Yang pertama, modal agama Islam, sholat zuhur berjamaah setiap hari. Yang kedua, sholat duha berjamaah setiap Jumat. Yang ketiga, kegiatan BPA. Keempat, kegiatan tadarus di halaman sekolah. Kelima, pesantren kilat dan buka bersama. Selanjutnya, zakat, pengembalian hewan kurban saat Idul Adha, Syawalan ketika Idul Fitri, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian
agama Nasrani memperingati hari besar di luar sekolah, berkunjung ke tempat bersembahyang, tadarus kitab. Bagian budaya, rutin ekstra karawita, rutin ekstra tari, pawai hari kemerdekaan, pawai hari ulang tahun SD, meningkatkan permainan tradisional, lebih mengenalkan menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari, menggunakan pakaian adat, hari Kamis Pon dan hari tertentu. Yang terakhir, rasulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Koramil Kecamatan Kesmas BRI Kantor Pos. Yang B dekat dengan sekolah PAUD, TK, SD, SMP, MTS, UNY. Yang C dekat dengan tempat ibadah, gereja, masjid, kapel. Yang D dekat dengan fasilitas transaksi jual beli, pasar, supermarket, Alfamart, Indomart. Yang E dekat dengan fasilitas wisata, Telaga Jonge, Kali Tukan, Kali Suci, Hulu Fest. Yang F dekat dengan penginapan atau homestay. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih kepada Bupanya Pandi. Yang pimpin ini saya depan ini orang-orang trialan Pak Ketua Mimpin. Mungkin untuk modal finansial kita awali dengan curhat dulu. Karena dalam ini Pak Komite sama bendara sedang duduk bersama dalam satu meja. Saya seperti ini. Untuk modal finansial, sumber utama pendanaan sekolah berasal dari BOS. Dan yang kedua dari komite. Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan peraturan Kemendikbud. Maka dari itu kita butuh bantuan dari komite sekolah. Dana BOS ada beberapa peraturan yang memang tidak dapat semuanya didanai oleh dana BOS, seperti pembangunan fisik. Di aturan hanya mendapatkan data berupa nilai ringan maksimal 100% dari usaha. Contoh, ini maaf saya awali dari tulisan seperti ini biar semuanya paham, karena Pak Malu ini duduk sonda aku kan dari komite terus. Contoh ini dari yang kita lihat di sini di kelas ini, katakanlah ini ada keramik yang pecah. Nah ini yang bisa kita ganti itu hanya dari ukuran 28 ya Pak ini kelas. Nah kita bisa menggantinya paling untuk 5 keping, 10 keping. Kalau kita mengganti seluruh kelas ini, mengganti semua keramik itu memang tidak diperbolehkan, karena itu namanya sudah ke rehab berat. Kalau untuk kita di porsi BOS, tidak ini kalau untuk porsi pemerintah. Kemudian penghonoran tenaga kependidikan yang belum masuk Dapodik sesuai dengan peraturan Kemendikbud tidak dapat dihonor. Seperti yang belum lama ini SD Semanu mengangkat penjaga sekolah dan tukang kebun sekaligus 1 orang. Nah, beliau ini menggantikan Pak Supri. Kalau dulu mungkin Pak Supri bisa masuk ke dana BOS karena Pak Supri itu masuknya sebelum peraturan pemerintah ini keluar dan sudah masuk ke sekolah. Nah, untuk Mas Andi ini masuknya baru tahun 2024 dan peraturan Kemendikbud itu sudah di tahun 2019 kalau tidak 14 kalau tidak salah. Itu sudah melarang pengangkatan BTT maupun PTT. Nah, dengan larangan adanya pengangkatan BTT dan PTT itu sudah tidak bisa masuk ke Dapodik menjadi Pak operatornya. Maka dari itu kita butuh bantuan komite untuk menghonori penjaga dan tukang kebun sekolah. Yang selanjutnya, belanja modal 100% kebutuhan seperti perangkat alat drum band. Jadi kita kalau beli alat drum band 1 perangkat full untuk lomba
63 anak ya kemarin kita tahun ini untuk berangkat 63 anak itu kita beli perangkat full seperti dari basdram sampai ke paling belakang itu bendera itu tidak beli. Kita kalau beli ya basdram 1, bendera 6, tahun besok beli pemukul 1, nah itu boleh kalau bos. Tapi kalau kita mau beli satu perangkat biar ketukannya sama, saya nggak paham kalau musik itu seperti apa, tapi biar ketukannya itu sama kan harus di setnya itu harus satu set, pengesetannya harus sama, itu kan harus 1 kali pembelian. Nah itu yang paham Pak Cecep, maka belinya minta dari komite berapa puluh juta. Kalau dari bos memang tidak bisa. Kemudian kegiatan keagamaan seperti besok kegiatan kita yang mungkin Bapak Ibu wali murid sudah mendapatkan undangan gitu untuk pengajian Maulid Nabi besok di hari Jumat. Nah itu juga tidak dapat didanai oleh dana bos. Kemudian peringatan Hari Raya Kurban yang setiap tahun kita adakan di sekolah itu juga tidak dapat didanai dana bos. Kemudian akomodasi kegiatan lomba seperti kemarin FLSSN yang kita meraih juara. Berapa gunanya kemarin yang FLSSN? Juara 3 di tingkat kabupaten, itu tidak dapat didanai dari dana bos karena kita dari pelatihan sampai ke tempat lomba dan terus full musik apa itu sewa musiknya, nah itu tidak dapat didanai. Nah beli musiknya ini tidak dapat didanai dari dana bos. Kita hanya bisanya di honor pelatih, tapi untuk selain itu tidak bisa. Kemudian peraturan pengadaan modal yang berubah-ubah seperti ini yang kita lihat sebelah ini ada terawis. Nah ini terawis ini pengadaan saya jadi bendara pertama di sini di tahun 2020. Nah ini bisa untuk terawis ini. Di tahun berikutnya saya mau mengajukan untuk kelas samping, ternyata sudah tidak bisa, sudah berhasil ganti peraturan. Mau ini kipas angin, ini kipas angin 1, anak-anak udah punya protes, 1 itu sumuk, itu juga protesnya ke saya. Sumuk ini nambah. Nah sekarang untuk beli kipas angin lagi sudah tidak bisa, sudah ganti aturan. Beli tikar, dulu beli tikar kalau pagi kita Jumat beriman itu untuk murojaah, beli 8 pada tahun 2020 juga itu. Di tahun berikutnya kita mau nambah beli tikar sudah tidak boleh. Padahal hanya sepele kayaknya nih kosong ibu, tapi ketika mau didanai oleh dana bos tidak bisa. CCTV juga demikian. Kita beli CCTV itu didanai dari dana bos 8 juta, tetapi qadarullah tersambar petir pada saat hujan tahun berapa ya? Oke, jangan sekop ini pakai listrik ya itu kan sini sambil petir itu. Yang kena itu CCTV sama meteran yang sebelah selatan ini. Nah CCTV seharga 8 juta itu hanya bertahan 4 bulan mungkin ibu. Setelah itu sambar petir di tahun 2022 kemarin dia sudah bisa ya. Itu saya ajukan lagi sudah tidak beli. Itu. Padahal karena memang aset di sini itu banyak, karpet sekali oleh CCTV kesambar petir mau beli lagi sudah tidak boleh. Nah itu karena aturan yang juga seperti itu. Nah, sekolah juga sampun sehat lanjutnya. Sekolah juga melakukan iuran rutin berupa iuran pramuka dan infak kurban untuk mendengar azan. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangan untuk kelompok. Terima kasih untuk kelompok ini. Jadi orang asing saya datang di sini. Bagi saya itu jadi komite itu kan mergoti kalau mau sama Pak Mihari. Sebetulnya kan komitenya kan Pak Bukirahono, tetapi beliaunya sedang menderita sakit dan waktu-waktunya mudah-mudahan segera sembuh. Dan juga kebetulan pula dengan pensiunnya Bu Kusti Bimatini itu juga selesainya pengurus komite untuk tahun
periode yang dilakukan oleh Pak Budi Rahono dan nah, ini saya minta nanti kepada ibu-ibu BOT nanti kita bersama waktu kita melakukan pertanggungjawaban akhir untuk periode komite yang sudah berjalan, kemudian kita membuat pengurus komite yang baru. Tentu saja hari ini nanti akan ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa komite ini bukan sumber dana yang Pak Menteri, jangan salah dulu. Bergerak, ini saatnya. Bergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suwadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tuodo, hikmatnya mangun kaso. Tutpuri handayani, filosofi yang mumpuni. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat, guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, calon guru penggerak. Lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak di seluruh Nusantara. Lakukan perubahan dengan aksi yang nyata. Di depan beri teladan, majukan pendidikan. Di tengah beri semangat selaras dengan kodrat. Di belakang beri dukungan. Yo, teruskan perjuangan. Didik baik-baik, ajari dengan hati. Beri dukungan. Yo, teruskan perjuangan. Didik baik-baik, ajari dengan hati. Tuntun dengan santun, maknai setiap potensi. Generasi hebat, merdeka menggapai asa, sehingga tercapai hidup selamat dan bahagia. Didik generasi nusa bangsa, wujudkan cipta, olah rasa dan karsa. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahala terbaik menanti dari Yang Maha Kuasa.